Assalamualaikum teman-teman Najwa. Kenalin nih, aku Visio Nadia. Selamat siang teman-teman Najwa. Hari ini kita perdana banget nih buat live mengenai fisioterapi. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya fisioterapi itu apa? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku jelasin. Fisioterapi menurut World Confederation for Physical Therapy, fisioterapi adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja untuk manusia untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, dan mengembalikan fungsi serta ketergantungan bila individu mendapatkan gangguan kemampuan atau masalah yang disebabkan oleh kerusakan fisik. Fisioterapi didasarkan atas ilmu yang menitik beratkan untuk menstabilkan atau memperbaiki gangguan fungsi alat gerak atau fungsi tubuh yang terganggu, yang diikuti dengan metode gerakan atau dengan peralatan. Oke, aku kenalin juga nih, orang yang menjalankan pelayanan fisioterapi itu disebut fisioterapis atau fisio. Dan fisioterapis itu adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan profesi fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk apa sih Kak fisioterapi itu? Nah, untuk fisioterapi itu sendiri adalah pelayanan yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, dan pemulihan gangguan sistem gerak dan fungsi. Nah, untuk lingkup pelayanannya dari fisioterapi sendiri mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk peningkatan dan pencegahan promotif dan preventif, pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada pusat kebugaran, pusat kesehatan kerja, sekolah, kantor, pusat panti asuhan, panti lansia, terus pusat olahraga juga bisa, tempat-tempat kerja industri, puskesmas, dan pusat-pusat pelayanan umum. Nah, untuk penyembuhan dan pemulihan kuratif dan rehabilitatif, pelayanan fisioterapi dapat dilakukan di rumah sakit, di rumah perawatan, panti asuhan, pusat rehabilitasi, tempat praktek, klinik mandiri, klinik rawat jalan, puskesmas, rumah tempat tinggal, pusat pendidikan, dan penelitian. Nah, untuk berdasarkan ruang lingkup pelayanan fisioterapi, pelayanan fisioterapi itu dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat, seperti fisioterapi kesehatan wanita, fisioterapi anak, fisioterapi kesehatan dan keselamatan kerja, fisioterapi lansia, fisioterapi olahraga, dan fisioterapi muskuloskeletal maupun neuromuskular. Nah, untuk pelayanan fisioterapi di Najwa, yang akan kita bahas itu merupakan kasus general atau kasus muskuloskeletal pada kondisi yang membutuhkan itu seperti nyeri leher, nyeri bahu, nyeri punggung, nyeri pinggang, peradangan siku, masa kehamilan atau pasca melahirkan, pasca operasi, skoliosis, osteoartritis, rheumatoid arthritis, Bell's palsy, CTS, trigger finger, cedera olahraga maupun pasca stroke. Tetapi pada live kali ini kita akan membahas permasalahan yang sering dialami oleh lansia. Kira-kira permasalahan apa yang dialami oleh lansia ini? Ada yang tahu? Pasti udah tahu lah kan, judulnya aja udah osteoartritis ya guys. Nah, langsung aja aku jelasin. Ini osteoartritis pada lutut, yaitu penyakit sendi degeneratif yang sering terjadi pada orang lanjut usia akibat dari pergerakan aktivitas tulang rawan yang melapisi persendian yang mengalami kerusakan sehingga dapat mengiritasi jaringan yang ada di sekitar sendi yang menyebabkan peradangan pada sinovial atau cairan sendi yang mengakibatkan berkurangnya produksi cairan sendi yang memicu rasa nyeri dan rasa kaku pada sendi. Nah, dari pemeriksaan pasien biasanya akan mengeluhkan gejala seperti persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan. Nah, pada mulanya hanya terjadi di pagi hari.
Tetapi apabila dibiarkan akan bertambah buruk dan menimbulkan rasa sakit di setiap melakukan gerakan tertentu, terutama pada saat kita menopang badan. Tetapi bisa juga membaik jika diistirahatkan. Nah, pada beberapa pasien, nyeri sendi itu dapat hilang timbul setelah istirahat lama, misalnya duduk di kursi atau di jok mobil dalam perjalanan jauh. Lalu kekakuan pada osteoartritis ini tidak lebih dari 15-30 menit dan timbul pada saat istirahat beberapa saat, misalnya setelah bangun tidur. Kemudian adanya pembengkakan atau peradangan pada persendian. Pembengkakan itu bisa pada salah satu tulang sendi atau lebih. Ini disebabkan karena reaksi peradangan yang menyebabkan pengumpulan cairan dalam ruangan sendi, biasanya terasa panas tanpa ada kemerahan. Lalu nyeri sendi terus-menerus atau hilang timbul, terutama pada saat bergerak atau menanggung beban. Kemudian ada rasa kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian. Lalu ada kesulitan menggunakan persendian seperti melakukan aktivitas. Kemudian ada bunyi pada sendi atau krepitasi. Tetapi gejala ini tidak menimbulkan rasa nyeri, hanya tidak nyaman pada saat persendian, terutama pada bagian lutut. Kemudian ada perubahan bentuk tulang. Nah, ini itu akibat dari jaringan tulang rawan yang semakin rusak dan tulang mulai berubah bentuk dan meradang sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat nyeri. Oke, untuk selanjutnya, Kak, faktor apa aja sih yang bisa memunculkan resiko osteoartritis? Nah, banyak sebenarnya untuk faktor yang dapat memunculkan resiko osteoartritis, seperti usia, jenis kelamin, faktor gaya hidup seperti merokok, terus kemudian penyakit lain seperti adanya diabetes mellitus, hipertensi, hiperglikemia, dengan catatan pasien tidak mengalami obesitas. Kemudian ada juga faktor obesitas, kemudian adanya riwayat trauma pada lutut, pekerjaan, aktivitas fisik, dan aktivitas yang berlebih. Nah, Kak, gimana sih cara mencegah OA sejak dini? Nah, cara mencegah OA sejak dini yaitu menjaga berat badan dan mengurangi berat badan dapat mengurangi beban pada sendi dan mengurangi resiko osteoartritis nih. Kemudian berolahraga rutin dan aktif secara fisik, olahraga secara teratur itu bisa memperkuat otot-otot pada sendi serta meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, olahraga secara teratur itu juga dapat membuat sendi kita menjadi lebih stabil. Karena kamu bisa memulai olahraga seperti bersepeda, berenang. Kemudian kita menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri. Kemudian sering melakukan peragangan otot setelah duduk dalam waktu lama serta istirahat yang cukup dan teratur. Oke, untuk pasien OA-nya sendiri itu edukasi itu sangat penting, karena edukasi itu diharapkan pengetahuan pasien mengenai penyakitnya sendiri atau penyakit osteoartritis menjadi meningkat dan pengobatan juga menjadi lebih mudah serta dapat diajak bersama-sama untuk mencegah kerusakan sendi. Nah, edukasi yang diberikan pada pasien yaitu memberikan pengertian bahwa osteoartritis adalah penyakit yang kronik, sehingga perlu dipahami juga bahwa mungkin dalam derajat tertentu akan tetap ada rasa nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak serta fungsi. Nah, selain itu juga diberikan pemahaman bahwa hal tersebut perlu dipahami dan disadari sebagai bagian dari realita kehidupan. Agar rasa nyerinya dapat berkurang, maka pasien harus bersedia mengurangi aktivitas atau pekerjaannya sehingga tidak terlalu banyak menggunakan
sendi lutut dan lebih banyak melakukan latihan peregangan serta penguatan. Dan pasien juga disarankan untuk sering kontrol sehingga dapat diketahui apakah penyakitnya sudah membaik atau ternyata ada efek samping akibat dari penggunaan obat yang diberikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Mungkin yang baru masuk ada yang ingin bertanya atau ditanyakan, silahkan langsung aja diketik. Aku kasih tambahan nih, tujuan fisioterapi pada nyeri sendi artritis itu untuk apa sih tujuan fisioterapinya? Nah, tujuan fisioterapi di sini yaitu untuk melatih pasien agar persendian tetap dapat digunakan dan melatih pasien untuk mengurangi nyeri pada sendinya. Kemudian di sisi lain itu juga bisa mengurangi keluhan dari pasien tersendiri, terus untuk mengoptimalkan fungsi, lalu mengurangi ketergantungan, meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit, dan mencegah komplikasi pada osteoartritis. Intervensi apa aja yang biasa dilakukan untuk kasus OA di Najwa, Kak? Dan untuk penyembuhannya kira-kira berapa lama ya, Kak? Oke, kita tampung ya. Kemudian kasih tahu kemarin habis jatuh. Nah, setelah kejadian jatuh itu kok lutut aku sering lama ya? Apa itu juga termasuk OA juga? Nah, untuk oke, aku jawab dulu pertanyaan dari Anissa Nurul Ramadhani. Intervensi apa aja yang biasa dilakukan untuk kasus OA? Nah, untuk penanganan kasus OA itu sendiri tergantung dari sudah berapa lamanya. Kemudian untuk treatment yang dilakukan di Najwa itu ini untuk intervensinya kita bisa menggunakan alat dulu kalau misalnya ada kekakuan di bagian sendinya, kemudian kita lakukan peregangan atau stretching, lalu kita beri latihan khusus. Dan untuk penyembuhannya itu kira-kira berapa lama? Tergantung lagi dari pasien itu sendiri, sering melakukan peregangan atau latihan di rumah. Kalau misalnya dia sering ngelakuin peregangan atau latihan di rumah, kemungkinan besar kesembuhannya akan cepat juga dan nyerinya juga akan berkurang. Kemudian saya itu kemarin habis jatuh. Nah, kalau untuk habis jatuh itu jatuhnya itu perlu asesmen yang lebih dalam lagi ya. Untuk asesmen boleh tanya jawab aja lewat DM. Mas kasih Kak secepatnya saya ke Najwa untuk asesmen lebih lanjut. Oke Kakak. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut lagi. Mungkin yang baru bergabung boleh bertanya. Kalau lagi lututnya sakit di rumah, ada saran nggak harus diapain? Lututnya sakitnya karena apa dulu nih? Kak, kalau pas dari berdiri ke jongkok tuh biasanya lutut bunyi, kenapa ya Kak? Tapi tidak ada nyeri, aman Kakak. Ini umurnya berapa dulu nih Pak Krinenas? Mungkin yang baru bergabung bisa bertanya seputar osteoartritis. Oke, Anissa Nurul Ramadhani, ini aku jawab ya pertanyaannya. Kalau OA itu faktor umur atau faktor berat badan? Nah, menurut aku kalau osteoartritis itu kedua-duanya bisa menjadi faktor untuk osteoartritis. Nah, kenapa? Karena faktor umur atau faktor usia
itu sangat mempengaruhi dari metabolisme. Pertama, metabolismenya berkurang, kemudian faktor berat badan itu juga mempengaruhi, karena lutut itu kan memang penopang dari tubuh kita sendiri. Kemudian Kak Anissa, tiba-tiba sakit kalau jalan atau naik turun tangga, ada saran latihan gak? Oke, suka tiba-tiba sakit, mungkin itu karena overuse dari sering naik turun tangganya. Kemudian saran untuk latihannya nanti aku kasih ya Kak. Kalau boleh tahu, ini operasi lutut apa ya Kak? BR Manes 00. Untuk patah tulangnya di bagian lutut kah? Itu pertanyaan dari operasi lutut. Ini patah tulangnya di lutut. Sepertinya memang tidak ada ya patah tulang di lutut, tetapi mungkin di bagian bawah lutut, di bagian tulang keringnya bisa. Tetapi untuk di bagian lutut itu tidak ada patah. Kalau untuk cedera pun itu kadang ada ACL, seperti ACL, meniskus, atau post TKR. Nah, untuk kakaknya ini patah tulangnya di lutut, mungkin di bawahnya kali ya. Terus untuk latihannya itu yang bisa dilakukan di rumah, kita belum bisa mastiin nih patah tulangnya di mana. Mungkin kakak bisa konsultasi lagi ke klinik kita. Terima kasih. Mungkin kita tutup aja di sesi live kali ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.